Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil mughni al-mani' ad-darr al-nafi' an-nur al-hadi al-badi' al-baqi al-barid al-warith ar-rashid as-sabur alladhi laysa kamithlihi shay'un was-sami'ul basir. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس قربا من البحر أو رشبا من الديان. Guru-guru kita, ulama-ulama kita yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kita, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian subuh Masjid Al-Aqsa khususnya, ataupun yang mengikuti melalui media sosial dari manapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita sehingga kita akhirat. Semoga Allah lapangkan, Allah berkahi kehidupan kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kelapangan supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan seluruh keluarga kita, dan kita termasuk minasyakirin, hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaji nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', nama yang ke-91 dan 92. Pada kajian yang terdahulu, kita telah membacakan firman Allah bahwa kerusakan di bumi ini adalah gara-gara ulah manusia juga. Dan Allah telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan bukakan ke atas mereka barakah-barakah dari langit dan bumi. Al-barakah ma'nahu az-ziyadah. Makna berkah itu artinya di antara lain adalah bertambah. Bertambah baik, bertambah elok, bertambah aman, bertambah tenang, bertambah damai, bertambah cukup. Itu berkah. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah mengirimkan manfaat atau berkat kepada kita sebab karena kita beriman dan bertakwa. Bagi orang yang beriman, makna keberkahan diberikan Allah adalah karena iman dan takwa. Tapi ingat, ukuran keberkahan bukan diukur dengan materi, tetapi lebih kepada rohani. Mendapatkan ketenangan, kedamaian, keamanan, termasuklah kesehatan, penjagaan dari Allah, bertambah kebaikan dalam segala hal. Itu berkah. Sebab kadang orang selalu mengaitkan berkah ini dengan dunia. Ada orang bilang berkah orang tuh, kenapa? Anaknya jadi galau. Jadi apa? Jadi hantu, jadi apa tak tahu kita dah ya. Rupanya ukurannya dunia, jadi pengusaha, jadi ini dan sebagainya. Oke lah. Tapi yang sebenarnya berkah itu adalah ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan dalam makna yang lebih luas.
khususnya yang ada kaitan dengan rohani kita. Damai, sentosa, aman, tenang, bahagia. Termasuk juga yang sifatnya jasmani, sehat walafiat, dijagakan Allah, dilindungi Allah, dan dijadikan Allah minas salihin. Ini yang paling utama, termasuk hamba-hamba Allah yang salihin. Ini berkah. Negeri yang dikirimkan Allah berkah kepada mereka itu negeri yang tak pernah susah. Cukup dari sifat tadi dicukupkan Allah. Bahan makanan pokok, diberikan keamanan, diberikan keselamatan, perlindungan, damai, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengampuni mereka. Negerinya makmur, ampunan Allah mengiringi mereka. Banyak juga negeri makmur tapi murka Allah mengiringi mereka. Banyak negara-negara yang makmur secara materi. Tapi keberkahan ini lebih daripada itu semua. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah itu ada 10 syaratnya menurut guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah. Ini tentu disaripatikan daripada ulama dan kalam para aulia. Yang pertama, ilmunya ulama. Dari hadis Nabi ini. Disaripatikan dari hadis Nabi SAW. Bi'ilmil ulama. Ulamanya dimanfaatkan. Nasihat mereka didengarkan. Dan mereka dita'zimi, dimuliakan. Itu ilmunya ulama yang menjadi keberkahan negeri. Tentunya yang dimaksud adalah ulamaul haq, itu ya. Ulama yang sebenarnya. Na'udzubillah min ulama isu, kita berlindung dengan Allah daripada ulama yang jahat. Yang kedua, bi'adlil umara, adilnya para penguasa, masuk juga para pekerja, para pegawai, semuanya jujur, semuanya baik, semuanya adil, semuanya menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, amanatut tujjar, amanahnya para pemegang perekonomian. Yang mengaturkan perekonomian kita ini orangnya amanah. Pendistribusiannya, pengaturannya, amanah. Yang keempat, jujurnya para pegawai, para pekerja. Artinya siapapun yang diberikan pekerjaan, mereka adil, termasuklah mereka jujur. Yang kelima, terhormatnya para wanita. Terjaganya kehormatan mereka, marwah mereka, ketaatan mereka, tentunya mereka terhormat. Orang terhormat ini, wanita yang terhormat, bahasa lainnya wanita salihah yang menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah wanitanya fujar, na'udzubillah min dzalik, salah satu penyebab hilangnya keberkahan. Yang keenam, wasakhawatul aghniya, pemurahnya orang-orang kaya. Yang mana berduit banyak, yang berharta banyak, membantu perjuangan. Perjuangan ulama dibantunya, orang-orang miskin dibantunya, orang-orang susah ditolongnya. Nah, ini menjadi sebab keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sebaliknya, nanti pemimpinnya tak ada adil, pegawai tak ada yang jujur, wanita banyak yang nakal, orang-orang kaya pelit semua. Na'udzubillah. Yang ketujuh,
Qanaahnya orang-orang fakir. Orang fakirnya sabar, mendoakan, tidak pernah melaknat, tidak pernah nganggu, tidak pernah nyusahkan. Qanaah. Yang kedelapan, baktinya anak-anak kepada orang tua. Rumah tangga damai, anak-anak baik, abrar, salihin, taat kepada orang tua, memberikan hal-hal yang bermanfaat, menyenangkan hati orang tua. Yang kesembilan, tampaknya syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam hidup, pengajian-pengajian hidup, umat Islam ini makmur, ya, dihormati, masjid-masjid bagus-bagus, madrasah bagus-bagus, hidup-hidup semua, dakwah bagus di mana-mana. Yang ke-10, berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan aman, dengan santun, dan dengan kepatuhan. Sehingga yang ma'ruf yang banyak dikerjakan orang, yang mungkar ditinggalkan oleh orang, dan melaksanakan proses amar ma'ruf dan nahi mungkar ini berjalan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ngajak kepada yang ma'ruf, tidak ada lagi yang ngajak menolak yang mungkar, selesai. Salah satu kehancuran, hilangnya berkah, dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam hadis-hadis yang lain banyak, termasuk salah satunya, mohon maaf, orang yang tidak menghormati ulama, lari daripada ulama, dicabut Allah keberkahan daripadanya walaupun kaya hidupnya. Dan yang dikhawatirkan salah satunya mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena tak mau dekat dengan ulama, benci dengan ulama, tak mau dengar nasihat ulama, tak mempedulikan para ulama. Samalah maknanya tak mempedulikan agama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', bahwa ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mampu mendatangkan kemudaratan kepadanya, dan ia berharap kepada Allah karena Allah lah An-Nafi', yang memberi manfaat, agar apa yang diberikan Allah membawa manfaat baginya dunia dan akhirat. Itu orang beriman dengan nama Ad-Dar An-Nafi', dia menghindari segala apa saja yang dapat mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan azab, yang mendatangkan kemudaratan. Itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia tidak takut kepada Allah, berarti dia menentang Allah. Kalau sudah menentang Allah, berarti membuka pintu azab, pintu hukuman, pintu kemudaratan untuk dirinya. Beriman dengan nama Allah An-Nafi', maka dia pasti akan betul-betul bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar dia diberikan manfaat yang banyak untuk dunia dan untuk akhirat. Kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat. Makanya doa yang diajarkan Allah, di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami selama di dunia ini hasanah, kebaikan, dan di dalam akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Dari azab api neraka. Makna hasanah ini banyak. Rugi kalau kita hanya ukuran dunia saja. Berikanlah kebaikan di dunia ini. Maksudnya lahir dan batin. Salah satunya diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan hal-hal yang luar biasa pahalanya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di antara para wali-wali Allah
Ada yang mereka maksudkan, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, bahkan dapat bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di dunia ini. Dan di akhirah kumpulkan kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan Allah beri kepada hati kita orang yang sudah dapat membedakan dan mana yang kita utamakan, yaitu mengutamakan akhirat, kebahagiaan akhirat daripada dunia. Walaupun dunia kita minta juga. Makanya waktu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kita maksud adalah kebahagiaan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Jangan di otak kita tu materi saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, rumah besar, mobil cantik, di otak materialistik, hidup terpengaruh dengan dunia. Tapi lengkapkan, karena dunia ini hanya sebagai fasilitas. Hakikatkan bahwa berikan dunia yang baik untuk akhirat. Situlah kita bersyukur, kita beribadah, kita bertakwa, kita bermanfaat, dapat melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala. Itu sehingga di akhirat kita mendapatkan hasanah. Bersama Nabi berada dalam syurga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa itu mudah-mudahan selalu hadir hati kita. Jangan sampai kosong. Kalau kita berdoa dengan Allah, hati kita kosong, malu kita. Ibarat orang yang ngomong tapi tidak ada paham yang dikandai. Sama saja dengan main-main. Entah dengan, oh ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Itu kalimatnya. Tapi ternyata kita main-main, tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada khusyuk, tidak ada sepenuh hati. Ibarat kata, anak kita buat salah dengan kita. Dia minta maaf tuh caca idaknya. Maaf ya. Padahal salah. Jadi orang tua ini kan tahu anak ini minta maaf sesungguhnya atau sekedar cuman. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita beriman dengan makna yang sesungguhnya diberikan Allah melalui beriman kepada Asmaul Husna ini mendatangkan dan mendidik akhlak kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang merupakan buah dari keimanan kepada nama Allah Ad-Dar. Di antara buah keimanan kepada nama Allah Ad-Dar yang memberi mudarat dan An-Nafi' yang memberi manfaat. Pertama, khauf, takut minallahi azza wa jal, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ini bertingkat. Takut tingkat awam, takut kepada neraka, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tingkat menengah, takut tidak dimasukkan ke dalam syurga. Tapi takut yang tingkat ketiga ini, takut karena Allah itu memang maha berwibawa dan takut tidak dipedulikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ditinggalkan Allah, takut dibiarkan Allah, takut tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, raja, mengharap hanya kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Ad-Dar dan An-Nafi', dia sudah menanamkan, tertanam di hatinya, siapa yang dia harap sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yarju siwah, tidak berharap kepada selain Allah. Namanya makhluk. Tidak dapat kita bergantung kepada makhluk.
Minta tolong sekali, dibantunya. Minta tolong 2 kali, dibantunya. Minta tolong ketiga kali, tutupnya pintu. Nyanyat kau ini minta bantu terus. Katanya udah ya. Nah, itulah makhluk. Tidak dapat kita berharap. Jadi sedang-sedang saja jika berharap dengan makhluk. Oh, kami dapat yang pemimpin yang ini. Ya, kita berharap baik, doakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nanti kecewa. Jangan pula selalu membenci. Nah, nanti ternyata itu yang bagus. Nah, terhadap hal yang dunia, kata Sayyidina Ali, ahbib habibaka hawunamma. Cintai yang kau kasihi sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Barangkali suatu hari jadi musuhmu. Wabghid baghidaka yawmamma. Musuhi musuhmu sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka yawmamma. Barangkali suatu hari menjadi kekasihmu. Nah, itu terhadap makhluk. Kecuali yang kita tahu, orang-orang yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini karena mereka mewakili meneruskan risalah Nabi, ini yang paling kita utamakan. Karena kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai mereka karena juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Yang ketiga, tawakal. Bersandar hanya kepada Allah. Orang yang telah betul-betul beriman dengan ad-dar dan an-nafi', maka dia akan hanya bertawakal kepada Allah. Karena dia tahu siapa yang memainkan, yang menggerakkan, yang mengaturkan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Maka pasti dia bersandar kepada zat yang memberikan manfaat dan mudarat. Tidak mungkin nak bersandar dengan yang tak dapat memberi manfaat dan mudarat. Bersandar dengan makhluk, makhluk ini kadang ada manfaatnya, kadang ada mudaratnya. Tapi bersandar kepada Allah, dialah yang mengaturkan yang terbaik. Ini kalimat kita ini yang saya sampaikan ini mudah di lisan. Tapi mudah-mudahan di hati kita Allah tanamkan sehingga ada di antara kita orang yang beriman secara penuh sehingga betul-betul menjadi jiwanya dan dapat merasakan buah daripada beriman kepada nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi', yaitu yang 3 perkara tadi. Al-khawfu minallah, takut hanya kepada Allah. War-raja ilallah, berharap hanya kepada Allah. Wat-tawakkul 'ala Allah, dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buahnya. Takut kepada Allah bukan seperti kita takut kepada harimau, kata guru kita. Ini maknanya harus diluruskan. Kalau tidak ada paham, apa pula takut dengan Allah? Bukan takut yang seperti itu. Makanya tadi kita sudah jelaskan. Tapi kalau saking berwibawanya, maka kita takut. Saking hebatnya, maka kita takut. Tingkat terendahnya tadi kan takut dengan nerakanya, azabnya, takut. Wajib kita. Tidak boleh pula kita berani. Level takut kau ni kecil, level orang awam. Apa pula takut dengan neraka? Itu sombong tu berarti orang tu. Tidak ada takut dengan neraka, takut kita. Semuanya kita takut dengan neraka, kita takut dengan azab Allah, kita takut tak masuk syurga. Tapi yang paling tinggi lagi, kita takut karena memang Allah itu maha hebat dan berwibawa. Kita takut tidak diterimanya. Kita takut dibencinya. Itu yang paling kita takuti. Jadi bukan macam takut dengan harimau. Sebaliknya kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Takut yang dimaksud agar kita semakin dekat dengan Allah. Makanya orang-orang sufi makna zuhud itu bergeser kepada makna mahabbah. Takut ini adalah takut karena cinta. Seorang kekasih takut kalau tidak dicintai kekasihnya. Ini yang paling pedih. Awak cinta dengan orang tidak ada cinta dengan kita.
apa bahasanya, cindek namanya, cinta dewek. Oh, itu yang paling kita takut. Jadi kalau kita cinta, maka kita semakin takut untuk jauh daripada yang dicintai, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah karena Dia mampu memberikan mudarat. Nah, salah satunya tadi. Kapan saja dan sewaktu berbuat ketaatan, apalagi sewaktu melakukan kemaksiatan, dan kita mengharap kepada Allah karena hanya Dia yang mampu mendatangkan manfaat kepada kita. Kita mohon manfaat daripadanya, minta jauhkan segala kemudaratan, itu pun kita mohon kepadanya. Apabila kita takut kepada Allah, maka kita berlindung kepadanya agar kita terpelihara dan tidak dimudaratkan oleh sesuatu yang sebenarnya diatur olehnya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa-doa dan amalan agar kita terhindar daripada kemudaratan. Banyak diajarkan Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Diajarkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Siapa yang mengamalkannya, maka tidak akan ada suatu bahaya yang menimpanya karena dia dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kena, ini jangan langsung kita tafsirkan, tidak ada mempan bacaan aku, tidak ya. Nah, kita lihat kalau sudah kita berlindung tetapi kenapa masih kena, Allah nak meninggikan derajat kita, sabar pula, tawakal kepada Allah. Tapi yakin kapan kita minta perlindungan kepada Allah, dilindungi Allah. Minta jauhkan mudarat, dijauhkan Allah. Asal kita meminta dengan sungguh-sungguh dan istiqamah. Kadang-kadang kita ini ada istiqamah, hari ini minta perlindungan, besok lupa. Allah tu nak kita dekat dengan Dia. Saat Dia lupa itulah dia tegurnya kita. Karena hari itu tercucuk duri misalnya. Aduh, baru kita ingat aku tak ada minta perlindungan dengan Allah hari ini. Baru kita nak mulai lagi. Nah, itu semuanya Allah melakukan untuk kita, itu semuanya untuk kebaikan kita. Allah memberi manfaat dengan mengirimkan nikmat kepada kita. Baik harta, ilmu, dijadikan Allah sebab untuk dapat mendatangkan manfaat di dunia dan akhirah. Allah bagi jalannya, Allah bagi sebabnya, Allah ajarkan caranya. Nah, tinggal lagi kita nak ngamalkan atau tidak. Sebagaimana Allah juga bisa memberi manfaat melalui nikmat yang Dia berikan, maka Allah tentu juga bisa memberikan mudarat melalui nikmat yang Dia berikan. Nikmat ini bisa jadi nikmat yang sesungguhnya, ataupun bahkan nikmat yang dia bagi Allah bisa jadi kemudaratan. Banyak nih istidraj, itu jadi kemudaratan. Fir'aun seumur hidup tak pernah sakit, tapi jadi mudarat, tambah kafir dia, na'udzubillah, tambah sombong dia. Orang-orang kafir diberikan Allah kemegahan, tambah kafirlah dia. Israel, Yahudi sekarang ini kuat, tambah mantaplah dia, tambah kafir. Istidraj. Zahirnya nikmat, batinnya azab. Itu yang kita ngeri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala kemudaratan, jauhkan daripada istidraj. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita lahir dan batin, dunia dan akhirat dalam makna yang sesungguhnya. Nah, karena itu kata beliau di sini, kapan kita menerima nikmat dari Allah, wajib kita bersyukur dan tetap waspada supaya nikmat itu betul-betul dapat mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Bukan sebaiknya menjadi mudarat. Banyak orang meninggalkan harta untuk anaknya, tidak ditinggalkannya agama, tidak ditinggalkannya ilmu. Secara zahir luar biasa. Habis bapaknya meninggal dunia, dah bermusuh-musuhan, berkelahian, berebut-rebutan. Akhirnya
sampai kepada tahap Allah musnahkan dari mereka banyak, ataupun sebaliknya Allah jadikan mereka tambah kafir, tambah ingkar. Na'udzubillah, sama na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah mungkin yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi disebutkan memiliki 3 hal. Al-khawfu minallah, takut hanya kepada Allah. War-raja'u ilallah, berharap hanya kepada Allah. Wat-tawakkul 'ala Allah, bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.